Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali di ibadah online pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Desember tahun 2020. Kita diberi satu kali lagi kesempatan untuk beribadah. Mari kita satukan hati terlebih dahulu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul kembali, kami satukan hati kami, meskipun kami masih di rumah kami masing-masing, tidak bisa bertemu satu sama lain. Tapi kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami, Engkau menerima puji-pujian kami. Kiranya Engkau yang melawat ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang pimpin, supaya ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya ajak pagi hari ini untuk bersukacita terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur karena pagi hari ini kita semua masih bisa bernafas. Kita mau pujikan bahwa Allah kita itu sungguh sangat baik. Amin. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Nyanyikan sama-sama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Naikkan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Bapak Ibu, lagu ini seringkali dinyanyikan secara santai. Tapi kalau Bapak Ibu cermati, lirik dalam lagu ini sungguh luar biasa. Karena lagu ini mengatakan bahwa kasih setianya itu tidak pernah berubah. Selalu menyatakan kebaikan. Selalu menyatakan kebaikan. Buat siapa? Buat kita semua. Amin. Saya ajak satu kali lagi nyanyikan lagu ini. Mari dalami sungguh-sungguh liriknya, nyanyikan dengan sepenuh hati. Oke? Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus
luar biasa. Oke, mari Bapak Ibu, saya ajak lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Kita naikkan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kita sungguh amat besar, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Naikkan ref lagu ini dengan lembut. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan, naikkan pujian syukur hanya bagi-Nya.
Engkau sumber pengharapan kami, Engkau benteng hidup kami, Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur Roh Kudus lawat kami. Layakkan kami masuk tahta kasih-Mu, menghadap tahta-Mu. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidup kami anugerah, semata-mata kasih karunia-Mu. Syukur, terima kasih. Syukur, Roh Kudus berbicaralah. Lawat kami, lawat kami. Ini kami Tuhan, ini kami. Berbicaralah. Syukur, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk menghitung hari-hari ini Tuhan. Karena harinya sudah sangat dekat. Karena waktunya sudah sangat dekat. Ajar kami untuk menjadi bijaksana Tuhan, supaya jangan kami lengah. Dan supaya kami siap Tuhan. Supaya kami siap menantikan kedatangan-Mu. Hari ini kami mau belajar satu bagian lagi dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Berbicaralah Roh Kudus, kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami siap mendengarkan, kami siap belajar melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Joni. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini biarlah kita siapkan hati kita supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari tema waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, kalau waktu ini adalah waktu perkenanan, jangan kita menyia-nyiakan waktu itu. Karena kalau perkenanan Tuhan ini sudah tidak ada, saudara, kita tidak bisa minta kepada Tuhan agar kita diperkenan lagi, saudara. Ya, saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah, atau saudara perhatikan ayat yang ditayangkan, ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, sebab Allah dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, saudara, kasih karunia ini apa, saudara? Saudara harus perhatikan, ya. Rasul Paulus berbicara, kamu jangan membuat menjadi sia-sia, ya.
Jangan dibuat sia-sia kasih karunia Allah ini yang telah diberikan kepada kita. Ya saudara, saudara perhatikan bahwa kita ini karena anugerah Tuhan kita menerima kasih karunia itu saudara. Sebetulnya kasih karunia ini hanya untuk orang Israel saudara. Karena orang Israel adalah bangsa pilihan Allah ya saudara. Tetapi saudara, pada waktu Tuhan Yesus, waktu dia datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus sendiri ditolak oleh orang Israel, oleh bangsa pilihannya ini ditolak ya saudara. Mereka akan diberi kasih karunia Tuhan yaitu keselamatan ya. Perkenanan Tuhan itu diberikan kepada orang Israel, tetapi orang Israel itu menolak saudara. Dia menyia-nyiakan kasih karunia Allah ini dan dia menyia-nyiakan perkenanan Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu disia-siakan. Bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudaraku yang kekasih, saudara perhatikan pada waktu Tuhan Yesus selama hidupnya selama 3,5 tahun itu, pada waktu orang Israel menolak dia, akhirnya Tuhan Yesus memberikan keselamatan ini kepada bangsa lain, kepada bangsa bukan pilihan saudara. Minggu lalu Pak Michael Sony mengatakan bahwa kita ini dicangkokkan dalam pokok anggur yang benar. Saudara, kita sebetulnya tidak ada dalam cangkokan pokok anggur yang Tuhan untuk bisa berbuah itu, kita tidak ada di situ saudara. Tetapi bangsa Israel telah menolak, dia tidak mau berbuah, maka akhirnya bangsa Israel itu dari pokok anggur itu ditebangnya, dipotongnya menjadi kering, karena mereka kering dipotongnya dan akhirnya dia dibuang ke dalam api untuk dibakar dan habislah dia. Saudara, tetapi kita inilah pokok anggur itu dicangkokkan ya, dicangkokkan pada pokok anggur yang benar itu supaya kita bisa berbuah. Saudara, kita ini mendapat anugerah Tuhan, ya, mendapatkan kasih karunia Allah ini, keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara. Jadi saudara perhatikan dalam ayat ini bahwa orang-orang bukan Yahudi, ya, termasuk saudara dan saya ini, kita bukan bangsa pilihan, ya. Kita ini karena berita Injil itu sampai kepada kita, ya. Saudara, akhirnya juga dalam kehidupan Rasul Paulus ini dia mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dia mengikuti teladan Tuhan Yesus bahwa Injil ini harus sampai kepada bangsa lain yang bukan Yahudi, saudara. Dan akhirnya Rasul Paulus juga memberitakan Injil kepada bangsa lain sampai akhirnya Injil ini sampai ke Indonesia, saudara. Saudaraku yang kekasih, jadi saudara jangan sia-siakan ya saudara kasih karunia Allah ini. Saudara, saya ajak Bapak Ibu saudara membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19. Saudara perhatikan 1 Petrus 1
ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara perhatikan dalam ayat 18-19 ini tadi yang kita sudah baca, kita ini sudah ditebus. Ya saudara, kita ini sudah dibeli saudara, bukan dengan perak atau emas ya saudara, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang kekasih, kita ini mendapat kasih karunia Allah. Karena itu jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Karena tidak mudah, saudara, untuk kita mendapatkan keselamatan ini. Kalau kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, ya, atau kita, ya, saya sudah mengatakan minggu yang lalu, jangan kita menganggap bahwa kita ini, oh saya orang Kristen, ya, KTP saya Kristen, ya saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen KTP, tetapi ayo mari kita sungguh-sungguh memegang keselamatan yang dari Tuhan itu, kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu agar hidup kita diproses, dibaharui oleh Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus juga memperhatikan, memberikan keselamatan ini kepada orang bukan Yahudi, saudara. Ya, pada waktu dia mengajar selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus ternyata juga menyelamatkan orang di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa pilihan Allah. Ya, saudara, dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28, Tuhan Yesus datang, dia pergi untuk menyelamatkan bangsa lain, saudara. Saudara perhatikan, saya akan bacakan per ayat pasal Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saudara perhatikan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Saudara perhatikan, perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Perhatikan ayat ini ya. Perhatikan, tetapi perempuan itu mendekat Yesus ini, saudara. Mendekat Yesus dan menyembah dia. Dia ini huruf besar, berarti menyembah Yesus. Dia datang menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya saudara, saudara perhatikan ayat ini. Perempuan Kanaan ini itu Tuhan Yesus datang kepada dia untuk menyelamatkan dia. Ya, tetapi Tuhan Yesus menguji perempuan Kanaan ini, dia menguji imannya. Apakah dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus atau dia, ya sudah, kalau aku
bukan orang Israel, aku tidak boleh datang kepada Tuhan Yesus, aku akan pergi saja. Ya, murid-muridnya meminta dia supaya diusir, kalau dia sakit hati dia pergi saja. Tapi perempuan ini saudara perhatikan, dia tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi dia mendekat dan menyembah Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, walaupun Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang diutus untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel, tapi perempuan Kanaan ini bukan bangsa pilihan, tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dia minta tolong itu, kemudian ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang kepada bangsa lain. Tuhan Yesus memberi keselamatan ini, ya, dia waktu perkenanan ini saat ini diberikan kepada bangsa lain, kepada semua bangsa yang ada di dunia ini. Siapa yang mau membuka hatinya, terima Tuhan Yesus dan hidup benar di hadapan Tuhan, diperbarui hidupnya, maka Tuhan Yesus, perkenanan Tuhan itu terjadi atas hidup kita, saudara-saudara. Karena itu saudara, jangan menyia-nyiakan waktu perkenanan ini, karena sekarang inilah waktunya, ya saudara. Satu kali ada seorang, pada waktu saya masih muda, waktu saya melayani Tuhan, sejak saya SMP kelas 3 saya mulai melayani Tuhan, SMA dan sebagainya. Pada waktu saya kira-kira usia SMA itu, kemudian pada waktu SMA kelas 3 ada teman saya perempuan itu, dia mengatakan saya cinta sama anak laki ini. Kemudian dia diperkenalkan, dan pada waktu diperkenalkan ternyata dia bukan orang Kristen, ya, dia agama lain, bukan orang Kristen. Saya terus mulai mengatakan pada perempuan itu, perhatikan, jangan menjual imanmu kepada hal yang sia-sia sehingga kamu akan kehilangan keselamatan, ya. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan carilah jodoh yang sepadan, carilah jodoh yang beriman, sama-sama beriman, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan dia juga cinta buat kamu. Tapi saudara, dia nekat, saudara. Dia ngomong sama saya, ya gimana lagi, saya sudah terlanjur cinta, saya tidak bisa melepaskan dia. Jadi saudara, akhirnya saya bicara tentang firman Tuhan, saya mengingatkan dia supaya dia berhenti, supaya jangan lakukan itu. Nanti kamu akan kehilangan keselamatanmu. Ya saudara, nah akhirnya dia nekat, akhirnya dia menikah. Pada waktu dia menikah, ternyata dia telah keluar dari imannya. Dia tidak pernah ke gereja lagi dan dia akhirnya pergi bersama suaminya itu pergi ke agama lain, saudara. Dia telah menjual imannya karena cintanya kepada laki-laki itu, ya saudara. Nah, karena itu akhirnya dia kehilangan keselamatan. Karena apa? Satu kali setelah dia menikah kurang lebih 3 atau 4 tahun begitu, dia sakit dan sakitnya parah, akhirnya dia dipanggil Tuhan.
Dia dipanggil Tuhan tanpa ada kesempatan pertobatan, saudara. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita membuang keselamatan kita untuk hal-hal yang sia-sia ini. Dia kehilangan keselamatan. Dia menjual keselamatannya karena seseorang, karena cintanya pada seorang laki-laki, saudara. Saudara perhatikan ya saudara, kita diberi kesempatan Tuhan, ayo biarlah kesempatan ini, perkenanan Tuhan untuk keselamatan kita ini kita harus pertahankan terus ya saudara. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, juga Tuhan Yesus, saudara nanti perhatikan, saudara baca sendiri dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5-13, Tuhan Yesus juga memberikan keselamatan ini kepada bangsa di luar Yahudi. Ya saudara, di situ Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saudara, Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Perwira di Kapernaum ini percaya kepada Tuhan Yesus. Perwira Kapernaum ini bukan orang Yahudi ya, tetapi dia orang Roma ya saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa hambanya itu menderita lumpuh ya. Dia sakit lumpuh, dia sangat menderita. Saudaraku, Tuhan Yesus datang kepada perwira ini. Dia menunjukkan, memberi keselamatan ini kepada perwira di Kapernaum. Dia bukan orang Yahudi. Ya, supaya kita ini yang sudah diperkenan oleh Tuhan terima keselamatan, karena itu jangan disia-siakan keselamatan itu ya saudara. Seperti satu kali ada satu keluarga muda baru menikah ya, dia baru punya anak satu laki, anaknya kira-kira umur 3 tahun. Ya, pada waktu anaknya umur 3 tahun dia mau cerai saudara, tiba-tiba dia mau cerai dan orang tuanya juga mengatakan cerai saja karena yang laki ini ternyata kalau dia berkelahi di rumah dia selalu yang laki nyalakan korek itu di tangannya dan korek itu dikenakan tangan istrinya saudara. Jadi tangannya ini gosong semua kena korek ya, dia sangat menderita saat itu. Dan kalau dia berkelahi, dia marah, kalau malam hari terjadi dia dimasukkan dalam kamar, kemudian dikunci dari luar kamarnya. Di atas pintu kamar itu kan zaman dulu ada lubangnya itu ya, ada lubang, kemudian disirami air dari luar saudara. Dari meter listrik dimatikan airnya, lampunya dimatikan semua, lampunya gelap, kemudian dia disiram air dari lubang itu, dia disirami. Anak perempuan ini ketakutan dan dia minta cerai. Memang benar saudara, kalau hal ini dilakukan terus, dia dibakar tangannya pakai korek, dia bisa menderita dan dia kemungkinan satu kali dia bisa meninggal karena kekerasan ini saudara. Pada waktu orang tuanya minta supaya dia cerai, bahkan ada seorang hamba Tuhan ya, kalau kondisinya seperti ini ya dia bisa mati karena kekerasan ini, lebih baik diizinkan cerai oleh seorang hamba Tuhan. Saya bilang beri saya kesempatan ya untuk mendekati suami istri ini supaya dia tidak jadi bercerai. Satu hari saya datang ke rumahnya dengan Ibu Gembala, kami melayani kedua anak muda ini. Kemudian pada waktu kami layani, saya mulai bertanya, kamu sebelum menikah apa yang kamu dalam hidupmu, masa lalumu itu apa? Ya, kemudian saya mulai teliti kehidupannya sebelum menikah, masa lalunya. Dia mengatakan saya ikut yoga. Nah, saudara, dia ikut yoga dan saudara, dia ternyata dalam yoga itu ada ilmu dari yoga ini, dari kepercayaan lain itu dimasukkan roh saudara ya, kuasa yang lain dengan kepercayaan mereka masuk dalam diri laki-laki itu.
Bahkan dia bisa melihat setan, saudara. Kalau setan lewat dia bisa tahu, ya. Tuh akhirnya saya bisa nangkep bahwa laki-laki ini hidupnya seperti ini. Dulu waktu dia masih muda tidak seperti itu. Tapi setelah dia mengikuti yoga itu hidupnya seperti ini. Kemudian kami mulai melayani, kemudian kami mulai mengajak, ayo naikkan satu pujian. Dia laki-laki ini dia pelayan Tuhan, dia pemain musik di sebuah gereja, saudara. Dia melayani Tuhan, tapi kalau dia bertengkar seperti itu, saudara. Nah, saudara, ternyata pada waktu itu dia ada gitar di rumah, dia nyanyi. Dia pakai main gitar, kemudian kami mulai memuji Tuhan, dan pada waktu kami mulai memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Begitu nyanyikan pujian dan mulai menyembah Tuhan, saudara, penyembahan kami naikkan di hadapan Tuhan, langsung dia rebah, saudara, jatuh, saudara. Dia main gitar, dia menghadap ke belakang, dia rebah ke belakang, dia jatuh ke belakang. Dan saya tahu bahwa roh jahat ini harus dilepaskan dari yoganya. Kemudian saya mendatangi dia, saya tumpangkan tangan atas dia, kemudian saya berdoa supaya dia dilepaskan. Dan akhirnya betul, saudara, dia terlepas. Ilmu yoga, kuasa dari yoga itu semua terlepas. Dan dia sadar dan wajahnya kelihatan ceria sekali. Kemudian karena dia terbuka hatinya, saudara, dia mau dilayani, dia mau terbuka kepada saya dan Ibu Gembala, dia mau terbuka, mau dilayani, akhirnya Tuhan melepaskan dia. Dan dia setelah dia dilepaskan dari roh itu, pada waktu itu setelah dia tidak bercerai, kemudian hari-hari berikutnya waktu dia salah paham, waktu dia bertengkar, hilang semua. Ya saudara, keselamatan itu Tuhan sudah berikan kalau orang mau berserah kepada Tuhan. Begitu dia terbuka kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, maka perkenanan itu diberikan oleh Tuhan. Keselamatan itu diterimanya, saudara. Hidupnya setelah dia dilepaskan Tuhan, hidupnya menjadi baik, dia melayani Tuhan, terus melayani Tuhan, dan pelayanannya itu luar biasa. Dan akhirnya dia punya anak lagi 1, anaknya 2, dan mereka bertumbuh dalam iman, mereka melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah pada pagi hari ini janganlah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah ini, saudara. Sesuatu yang terbesar. Jangan kita sia-siakan, jangan kita buang ya kasih karunia Allah ini. Ayo kita benar-benar mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita benar-benar mengikuti Injil, berita Injil itu untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya saudara, ayo biarlah kita diperbarui hati kita, diperbarui jiwa kita, roh kita diperbarui supaya kita tidak sampai kehilangan keselamatan itu. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan sungguh-sungguh menggunakan kesempatan perkenanan Tuhan ini ada dalam hidup kita. Mari saudara, saya ingin menaikkan satu pujian. Kita nyanyikan satu pujian, ini lagu lama, Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Lagu ini adalah lagu lama, mudah dimengerti. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti
pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kami tidak menyia-nyiakan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada kami semuanya, tidak kami sia-siakan. Keselamatan itu tidak kami jual kepada hal-hal yang sia-sia, yang membawa kebinasaan dalam hidup kami. Tetapi kami boleh tetap pegang keselamatan kepadamu itu Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami mengikuti kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan keselamatan ini bukan kepada bangsa pilihan-Mu saja Tuhan. Kalau mereka telah menolak Engkau Tuhan, Engkau telah membawa keselamatan ini, memberitakan keselamatan ini melalui hamba-hamba-Mu, melalui rasul-rasul, bahkan sampai ke Indonesia. Kami pun telah menerima keselamatan karena berita Injil sudah masuk ke Indonesia, dan kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur, biarlah Engkau memberkati ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini kita setelah mendengar firman Tuhan, biarlah pagi hari ini saya menyampaikan nanti jangan lupa tanggal 16 Desember saudara harus mengikuti ibadah Natal GBI Egg Blessing melalui Zoom ya saudara. Tanggal 16 itu jam 6 sore melalui Zoom. Ya, saudara ikuti ibadah ini, dan saudara bisa pakai baju yang bagus, yang perempuan bisa make up. Ya, katanya Ibu Yohana harus ke salon, ya harus make up di salon, ya bagus itu. Ya, supaya semuanya bagus nanti pada waktu ibadah Natal melalui Zoom itu. Nanti Antoni akan memotret atau memfoto Bapak Ibu Saudara sekalian melalui Zoom itu. Saudara yang mungkin kumpul dengan keluarga bisa bergabung dengan keluarga yang bagus, yang terindah. Itu nanti ada hadiah pertama dan hadiah kedua untuk keluarga-keluarga. Dan untuk yang single boleh foto sendirian, yang dengan gaya seperti apa, dengan baju yang bagus, ya nanti akan dinilai siapa yang terbagus, akan ada satu hadiah untuk yang single. Ikuti ibadah Natal ini dengan sungguh-sungguh. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang tergerak hati saudara dan Roh Kudus, Tuhan bicara kepada saudara, Tuhan bicara saudara harus memberi persembahan untuk Natal. Berapa Tuhan bicara harus memberi untuk persembahan Natal ini. Saudara persembahkan Natal ini dengan hati sukacita, dengan ucapan syukur. Ya saudara bisa ditransfer ke rekening gereja persembahan Natal ini.
saudara beri keterangan ini persembahan Natal. Dan persembahan saudara untuk minggu ini juga saudara bisa persembahkan ke rekening gereja ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nanti hasil fotonya akan dikirimkan ke rumah saudara juga dengan berkat Natal ya. Ada berkat Natal yang disertai dengan foto saudara, itu akan dikirim ke rumah saudara masing-masing. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk anak-anak Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat X-Blessing dimanapun mereka semuanya berada. Keluarga besar kami semuanya, Tuhan lindungi kami. Kau bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari virus COVID. Tuhan memberikan kesehatan prima untuk setiap anak-anak Tuhan, keluarga besar X-Blessing juga Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang dikerjakan, Tuhan Engkau membuat berhasil. Berkati dengan berkat-Mu Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu supaya mereka juga yang berjualan di kafe-kafe Tuhan seperti Eli, Pak Kus, Mbak Yanti, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain berjualan makanan apapun yang mereka jual Tuhan. Tuhan Engkau buka jalan dalam musim hujan ini sekalipun Tuhan. Engkau sanggup memberkati mereka. Berkati mereka, buka jalan buat mereka. Yang sakit Engkau tolong, Ayu juga Mbak Yanti Tuhan Engkau tolong kalau mereka sakit. Tuhan Engkau tolong, Salmon juga Kau pulihkan mereka, Engkau jamah nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kesembuhan mujizat terjadi. Tuhan memulihkan keadaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, menuntun engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.